Yang pertama, ada burung yang susah naik birahinya. Ada burung yang gampang naik birahinya. Ada burung yang susah buat naik emosinya. Ada burung yang susah buat naikin emosinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muzabil Farm, dan kita akan belajar tentang pemahaman teman-teman. Nah, sebelum teman-teman lanjutin video ini, jangan lupa di subscribe, di like, sama dibantu share-nya. Dibantu subscribe-nya teman-teman ya. Oke, jadi kita mulai aja sesuai judul. Jadi over emosi itu banyak sebenarnya. Cirinya itu banyak. Cirinya itu ngepak sayap, koak-koek, kalau ngekek sambil ngering itu juga termasuk emosi. Terus juga ya intinya sebenarnya itu kayak manusia biasa aja, manusia emosian itu seperti apa. Nah, kita bisa ngaplikasiin itu ke burung juga, itu seperti itu teman-teman. Nah, kalau cara ngatasinnya begini. Kalau pikiran logika singkat, logika yang paling cepat kita nangkep begini. Kalau emosi, burung kita emosian, burung kita over emosi, yang kita naikin itu bukan emosinya, tapi birahinya yang kita naikin. Bisa teman-teman naikin dari birahinya, bisa teman-teman turunin dari emosinya ya. Nah, dari situ dulu. Terus apa aja bang yang bisa naikin emosi, apa aja bang yang bisa nurunin emosi? Yang bisa naikin emosi itu yang teman-teman harus tahu, itu dari penjemuran juga bisa naikin emosi, dari sistem tempel juga bisa naikin emosi. Cuman sistem tempel yang seperti apa dulu ya. Nah, terus juga cara nuruninnya gimana? Kalau saya jujur pribadi, kalau emosi itu agak susah sebenarnya. Kayak manusia itu susah kita buat secara instan ya, langsung emosinya jadi teratur, jadi stabil, itu agak susah. Kalau memang sudah wataknya, sudah bawaannya, itu agak susah. Biasanya rata-rata saya naikin dari birahi gitu. Cuman begini teman-teman, kalau sekarang itu saya main koloni beda sangkar. Koloni beda sangkar itu saya nggak pernah yang namanya mikirin emosi. Karena apa? Karena yang saya tahu, yang saya pernah pelajari, dan teman-teman mau pakai syukur, nggak dipakai juga nggak masalah. Saya biasanya itu pakai koloni itu saya sudah nggak mikirin emosi. Karena apa? Pertama, birahi pasti tinggi. Burung di koloni birahi pasti tinggi, walaupun kita ini bahasanya kita ngomongin semuanya dari nol ya. Ini dari nol, benar-benar kita belum pernah rawat, kita langsung masukin koloni tanpa jemur, tanpa mandi, pakannya polos segala macam lah. Intinya masih polosan semua rata-rata. Itu birahinya yang naik, pasti birahinya yang naik. Makanya kenapa saya bilang harus pakan polos, itu karena tujuannya di situ. Karena tujuannya itu udah pasti birahinya tinggi. Terkecuali teman-teman bantu penjemuran. Teman-teman bantu penjemuran itu rata-rata kita juga harus menaikkan juga dari birahinya. Cuman memang ada beberapa yang, jadi ada dua tipe nih teman-teman. Ini ada dua tipe nih. Yang pertama, ada burung yang susah naik birahinya. Ada burung yang gampang naik birahinya. Ada burung yang susah buat naik emosinya. Ada burung yang susah buat naikin emosinya. Nah, kalau kita main ke koloni itu, pemahamannya begini teman-teman. Ini burung yang susah ya, yang susah birahi itu rata-rata saya pakai pakan tinggi. Rata-rata sih saya nggak pakai jemur. Dan kalau misalkan burung-burung yang gampang birahi ya, rata-rata saya pakai pakan polos. Terus juga jemurnya itu sedikit, sebentar, ataupun non jemur rata-rata. Karena memang ada beberapa burung yang teman-teman pasti punya ngerasain, burung cuman ngeriwik, burung cuman tidur. Nah, tidur, ngeriwik, diam, gagu, susah bunyi, itu rata-rata itu ketinggian birahi. Nah, dari situ kita bisa naikin emosinya. Nah, rata-rata seperti itu teman-teman. Nah,
Sebenarnya singkat, kalau teman-teman sudah paham birahi sama emosi dan pemahamannya, jemur pemahamannya seperti apa, mandi pemahamannya seperti apa, fungsinya, tujuannya, terus juga pakan kenceng, pakan polos, tujuannya, fungsinya, maksudnya, manfaatnya itu apa. Kalau teman-teman semuanya sudah tahu, dan di burung pun cuman ada dua, birahi dan emosi. Kita pengen gacor harus stabil. Nah, berarti kita maininnya itu lewat pakan, mandi, rawatan, jemur. Sebenarnya cuma dari rawatan doang, dari semua rawatan. Yang penting teman-teman pahami rawatan apa yang bisa naikin emosi, rawatan apa yang bisa nurunin emosi, naikin birahi, rawatan apa yang bisa nurunin birahi. Sebenarnya simple. Jadi teman-teman tuh mau settingan apapun, kalau teman-teman sudah paham kuncian itu, fungsi-fungsinya, manfaat-manfaatnya, maksud-maksudnya, dan rawatan-rawatannya itu teman-teman sudah mulai paham, itu rata-rata gampang, cepet bikin burung gacor. Rata-rata seperti itu. Ini kuncian sebenarnya yang teman-teman kadang males buat belajar. Kadang saya juga dulu pemula juga sama sih sebenarnya, males buat belajar, males awalan belajar itu seperti apa, yang penting langsung jadi. Ya sama sih, cuman dari situ saya belajar. Kalau saya nggak pernah memahami tentang tujuannya, maksudnya, manfaatnya, rawatan-rawatannya itu, nah itu rata-rata agak susah kita buat ke arah gacor gitu teman-teman. Yang penting memahaminya itu aja, yang penting memahaminya. Mandi tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, untuk birahi atau emosi kah, manfaatnya itu seperti apa. Begitu juga dengan jemur, dengan pakan polos, pakan tinggi, kerodong, single, main koloni, banyaklah settingan. Sebenarnya itu settingan semuanya nggak ada yang salah, yang penting pemahamannya teman-teman. Nah jadi begini teman-teman, jangan sampai teman-teman itu punya burung, ngerawat burung, burungnya over emosi, rawatannya itu untuk menaikkan emosi juga, karena masih belum paham tentang birahi, emosi, manfaatnya, tujuannya, ciri-cirinya seperti apa, fungsi-fungsinya seperti apa. Pahami dari situ aja. Makanya kenapa kita masih banyak yang gagal gacor, gagal paham. Sebenarnya itu semua tujuannya sama, birahi, emosi, tujuannya, fungsinya, ciri-cirinya, maksudnya untuk apa. Sebenarnya semuanya sama, dan teman-teman belajar di senior manapun, di channel manapun, ketika memang dikasih tahu misalkan rawatannya jantan sama jantan, tujuannya untuk apa. Kalau teman-teman yang sudah belajar tentang emosi, birahi, teman-teman pasti tahu tujuannya untuk menaikkan emosi. Ya begitu juga dengan settingan-settingan yang lain, mandi banyak, tujuannya untuk apa, tujuannya untuk menaik turunkan birahinya yang terjadi jenuh. Begitu juga dengan burung konslet itu kita menaikkan birahi, kita naikin birahinya, tiba-tiba kita kawinin untuk merubah nada jadi turun. Terus habis itu kita pakai pakan kenceng lagi, kita naikin lagi sampai ke titik yang mungkin gacor, mungkin bocor. Habis itu kita bisa kawinin lagi, ataupun jantan sama jantan, ataupun kita bisa telorin. Habis kawin drop, kita cabut pasang sampai keluar telur, mudah-mudahan itu bisa keluar dobelannya. Sebenarnya dari situ aja teman-teman sudah paham settingannya, tujuannya untuk apa. Nah mungkin itu aja teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.